Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Sumeneb dan juga pemirsa RRI Sumeneb.net. Jumpa kembali kita di Ngobras, ngobrol bareng komunitas dengan saya Ani Purnama. Malam ini saya kedatangan tamu spesial dari komunitas penggiat lingkungan. Kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh bersama beliau sesaat lagi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Malam ini tamu saya ada Ibu Dwi Retnowati, ya bener gak sih? Betul ya. Ibu Dwi dari komunitas penggiat lingkungan. Dan Ibu Dwi ini sekarang concern di bidang bank sampah gitu ya Bu ya. Oke baik, terima kasih sebelumnya loh sudah hadir di RRI Bu Dwi. Senang banget nih bisa ketemu Bu Dwi lagi ya. Dan ngomong-ngomong soal bank nih, bank sampah. Biasanya yang namanya bank itu kan identik dengan tempat menabung, ya identik betul. Dengan uang, identik dengan sesuatu yang berbau moneter lah gitu ya. Nah, sekarang ada istilah bank sampah itu ceritanya gimana nih Bu? Gitu ya. Kalau boleh menyapa, salam kenal untuk pendengar RRI dan pemirsa Net RRI. Perkenalkan saya Dwi Retnowati. Kebetulan pengelola bank sampah Mawar yang ada di Marengan Daya. Dan tadi seperti yang ditanyakan Mbak Ani, bank sampah itu bank itu identik dengan uang gitu ya. Secara konvensional iya. Dan ini kemasan yang kita angkut yang kita bawakan adalah versi bank, tapi dalam bentuk objek yang ditabungkan atau dikerjakan sebagai transaksi adalah sampah. Tapi khusus lagi sampahnya juga sampah yang anorganik ataupun sampah kering. Sampah kering. Biasanya di masyarakat itu dikenal dengan sampah rup-rup atau rongsokan, barang bekas seperti itu. Jadi dari awal biasanya kita itu harus menerapkan ya Mbak Ani yang namanya pemilahan. Kita sebagai manusia adalah sumber sampah sebenarnya ya. Sumber sampah. Gak enak banget ya. Tapi gak enak karena itu kenyataan. Jadi selama masih ada manusia masih ada sampah gitu. Untuk mengatasi supaya klop dengan adanya program dari pemerintah yang mengatasi tentang lingkungan dengan yang di bawah sebagai masyarakat yang pencipta lingkungan gitu ya. Pencipta sampah. Sampah. Biar klop di situ harusnya memang ada perilaku yang namanya pemilahan. Pemilahan dari sumbernya, dari rumah tangga itu minimalnya ada 2. Jadi punya tempat sampah minimalnya ada 2, sampah basah dan kering, atau basah bekennya organik dan anorganik ya. Nah, ini kalau organik kan memang arahnya nanti akan dikelola menjadi kompos, pupuk dan lain hal, mungkin pupuk organik cair, ekoenzim dan lain-lain. Tetapi kalau bank sampah ini hubungannya dengan pemilahan tadi apa? Sampah yang terpilah sebagai sampah kering yang mempunyai nilai ekonomis itu akan berjalan dan ditampung di bank sampah. Sisanya mungkin karena tidak bisa diolah lagi atau dimanfaatkan guna ulang tidak bisa, baru akan berjalan ke TPS. Di TPS baru ke TPA. Jadi penekanan produksi
untuk mengumpul atau dikumpulkan di TPA itu terjadi dengan adanya sistem yang mulai dari pemilahan berjalan ke bank sampah, ke TPS dan TPA. Jadi yang kita terima memang sampah anorganik atau sampah rup-rup katanya. Masyarakat kita mengenalnya gitu. Oke, itu awal mula berdirinya seperti apa sih Bu? Apakah karena memang murni kecintaan Ibu Dwi itu akan lingkungan ya? Awalnya kalau kecintaan itu timbul karena biasa. Jadi seperti pepatah Jawa dong. Iya. Tresno jalaran soko kulino. Ya itu dia. betul. Awalnya memang saya pribadi tidak begitu mengetahui cara mengelola lingkungan yang baik dan benar. Sampai saat ini pun juga masih belajar ya mengelola lingkungan atau mengelola sampah yang bisa saya kerjakan bersama ataupun sendiri gitu. Di mana sebenarnya akhir 2014 ada sebuah dinas yang memang menginginkan setiap desa memiliki 2 perwakilan untuk dijadikan kader lingkungan desa yang akan dibina oleh dinas tersebut gitu. Seiring berjalannya waktu di dalam pembinaan yang terjadi dan perekrutan kami, saya khususnya yang terpilih jadi perwakilan desa untuk menjadi kader lingkungan kala itu ada gerakan yang namanya membuat atau mengupayakan keberadaan bank sampah gitu, sebagai langkah awal kita mengurangi sampah yang terproduksi dan kita bisa mengolah sejak dini gitu, dengan memilah dari sumbernya, menampung pada tempatnya dan menekan produksinya hingga sampai ke TPA volumenya berkurang. Oke. Jadi awalnya di situ ya Bu ya. Oke. Ini lokasinya di mana bank sampahnya nih? Kalau bank sampah Mawar itu dulu ya ada di teras rumah saya 2014 sampai dengan 16 awal. Dan di 16 awal bertempat di Fasum hanya berupa gudang kecil triplek itu 2,5 kali 4 meter. Di akhir 16 berupa bangunan permanen 6 kali 4 masih di Fasum yang sama. Di 2019 6 kali 4 bangunan permanen yang tercipta tadi ditambahkan lagi gudang dengan beberapa alat dan fasilitas untuk melengkapi dan sampai sekarang. Jadi letaknya di perumahan Pondok Marengan Indah. Waduh, di dalam perumahan ya. Di dalam perumahannya iya, ya. Betul. Oke, antusiasme dari masyarakat sekitar atau juga mungkin secara luas nih, secara umum masyarakat Kabupaten Sumeneb terhadap bank sampah ini seperti apa Bu Dwi? Ya kalau diukur ya kita ini tidak bisa langsung memberikan jawaban yang saklek ya. Namanya berbenturan dengan banyak orang, banyak manusia. Kalau antusias ada, tetapi apakah sudah 100% belum. Jadi di mana kesadaran masyarakat kita itu masih kurang tentang lingkungan. Di mana terkadang kita bertemu yang namanya rasa malas gitu ya. Rasa ogah-ogahan, rasa cuek gitu kan, dan tidak peduli, itu masih kita temukan di bawah. Terkadang padahal intinya itu kan bumi itu kita pinjam ya dari anak cucu kita. Saat detik ini kita menghirup udara segar, setidaknya kalau kita kembalikan ke anak cucu juga dalam keadaan segar. Seperti itu poinnya. Kalau kita meminjam barang bentuk tanggung jawab. Tetapi terkadang ada kalanya masyarakat itu masih berpikiran, ngapain aku harus susah-susah memilah? Ngapain aku harus mengolah? Ada tukang sampah, ada petugas kebersihan, ada dinas lingkungan hidup. Gak ada kerjaan gitu ya? Gak ada kerjaan itu kayak orang ada lakona katanya bahasa di sini ya. Mohon maaf karena memang dampak dari kerusakan lingkungan itu tidak langsung kita rasakan. Biasanya beberapa tahun kemudian. Dan kalaupun maaf ini kita sudah musnah, berarti anak cucu kita dong yang menerima itu. Berarti kita pertanggungjawabannya juga akan ditanyakan sama Tuhan. Barang yang kamu pinjam kenapa kamu kembalikan rusak? Itu loh Pak. Sebenarnya di situ poinnya ya. Dan lagi selama kita masih bisa memelihara lingkungan dengan baik, insya Allah
ekosistem di dalamnya juga terjaga dan awet gitu. Dan awet, walaupun memang ada batas limit usia ya Mbak ya. Seperti itu, tapi kan kita tugasnya itu berusaha. Jadi prinsipnya yang diterapkan di kami di Bank Sampah Mawar itu ajak yang mau. Mulai dari kita sendiri, dari yang terkecil, tinggalkan yang nggak mau, dan segera laksanakan atau lakukan. Jangan menunggu, ditunda-tunda, jangan ya. ditunda-tunda. Ajak yang mau. Udah seperti itu. Itu sampai sekarang ada berapa nih Bu anggotanya dari Bank Sampah itu sendiri? Ibu punya ini nggak apa namanya? Pasti punya partner gitu kan? Ada. Gini, awalnya Bank Sampah Mawar ini memang tidak punya partner ya, Mbak Ani. Sendiri, organisasi sendiri di bawah naungan desa gitu, dan memang anggotanya dulu itu ya khusus di desa kami aja gitu. Tapi lambat laun ada kalanya kadang teman-teman di luar desa ingin juga bergabung, ingin juga berpartisipasi menjadi nasabah kami juga menerima gitu. Terus dari awal yang semula kami mempunyai program namanya tabungan Ramadan. Nah, di mana sampah itu ditabung dan akan dibagikan kala Ramadan. Jadi sampah yang semula dianggap hal tidak terguna, mempunyai nilai ekonomis, ternyata masih bisa dikonversikan dengan uang. Kita bentuk tabungan dan insya Allah bisa membantu kebutuhan pada Ramadan. Karena jadi ditabung selama 1 tahun gitu ya? Ya, betul. Dengan tercatatkan ya Mbak Ani. Jadi beliau mencatat membawa angka yang sama dengan apa yang kami tulis. Jadi modal kami memang kepercayaan. Jadi amanat yang diemban itu yang memang berat ya. Sebisa mungkin angka yang tercatatkan saat terbagikan mendapatkan nilai lebih tinggi. Nah, itu poin dari saya. Jadi saya tuh rutin melakukan polling ya, melakukan polling harga ke pelapa-pelapa atau partner-partner saya agar saya memperjuangkan tabungan nasabah ini bisa mendapatkan apa istilahnya profit lebih gitu dari yang sudah dikerjakan. Itu pertama. Yang kedua kalinya, dulu kan lokal itu hanya tabungan dibagi Ramadan ya, hanya 50-80 nasabah lah seperti itu. Di perjalanan Bank Sampah kami berpartner CSR dengan PT Pegadaian Persero dengan produk namanya tabungan emas, di mana alhamdulillah anggota nasabahnya 151 untuk yang mengikuti tabungan emas. Apa itu Bu? Nah, jadi nabung itu berupa sampah. Jika sudah berupa sampah, sudah dapat konversi uang sekian nominalnya, digeser, dikonversikan ke tabungan emas, ditabung ke tabungan emas. Itu ada yang bergabung sekitar 151 nasabah. Jadi kita punya 2 versi program memang, yang tabungan Ramadan secara konvensionalnya sama yang tabungan emas dengan partner CSR kami gitu. Oke. Itu berarti udah dibagi dong? Kalau yang Ramadan minggu kemarin sudah dibagi. Udah ya. Iya. Lumayan ya Bu kalau untuk 1 tahunnya Alhamdulillah ya. Biasanya kita biarkan sampah-sampah itu di tempat sampah ya. Terus tapi ini bisa saat harga melambung tinggi, semua naik, tiba-tiba sampahku menghasilkan uang gitu. Ya jadi memang nggak terasa. Jadi memang pembiasaan yang terkadang kita anggap sepele, ternyata kalau kita intens, kita rutinkan, kita terapkan, poinnya ke lingkungan juga lebih baik, ke diri kita juga ada pemasukan. Nah, terus ke depannya juga istilahnya memacu yang lain juga ikut serta. Gitu, harapan kaminya seperti itu. Nah, mungkin juga ada pertanyaan nih Bu Dwi, apa itu jenis sampah seperti apa sih Bu yang bisa dikumpulkan dan kemudian bisa ditabung menghasilkan uang gitu? Iya. Kalau mungkin pemirsa RRI pengen tahu, yang diterima Bank Sampah itu sampah rokorup atau sampah anorganik. Sampah anorganik itu kering, ya? Sampah kering, meliputi kertas, botol plastik, gelas plastik, bak-bak ember pecahan gitu, terus mungkin juga barang bekas dari elektronik, terus besi-besi tua, terus semisal kertas koran, kertasnya semen, buku tulis, buku-buku tidak terpakai, dan
misalkan lagi apa ya, kaleng-kaleng, di mana di Ramadan ini biasanya volume terciptanya sampah itu banyak. Iya. Jadi Banyak. lebih banyak ya Lebih daripada banyak, biasanya. Ini apa ya, terbukti gini. Minggu kemarin kan kita sudah membagi tabungan yang memang program tabungan Ramadan, dan baru dibagi belum ada 1 bulan pun sudah ada sampah masuk. Sudah ada sampah masuk, dan rata-rata sampah yang masuk yaitu gelas plastik, kardus kue, seperti itu tuh sudah mulai berdatangan masuk. Intinya yang bisa saya kutip di dalam Ramadan, ada berkah dari pengelolaan dan tabungan sampah yang bisa diterima para nasabah bank sampah karena mengikuti program tabungan Ramadan. Tapi di sisi lainnya, ternyata di Ramadan itu sendiri juga memproduksi sampah banyak, lebih banyak daripada bulan-bulan biasanya. Padahal pengennya kita Ramadan sebisa mungkin ya minim sampah lah gitu. Untuk pergerakan apa ya, pengelolaan lingkungan ini biar setidaknya ada yang tersentuh gitu Mbak, atau terkurangi dari yang kemarin sudah kita jalani lama gitu. Oke. Seperti itu. Baik. Bu Dwi, ini caranya gimana sih Bu buat bisa join dengan bank sampah Ibu ini? Sebenarnya tidak menutup. Ada syarat khusus nggak? Cukup ya kalau untuk memenuhi prasyarat data ya. Saya paling hanya butuh fotokopi KTP untuk catatan data. Beliau tergabung dalam nasabah kami. Tidak harus dari Marengandaya, di luar Marengandaya pun tidak apa-apa. Tetapi memang kami dulu melayani cash money gitu ya. Tetapi setelah dalam perkembangan ada banyak kendala, termasuk permodalan, tenaga kerja. Khayal kalau dalam pergerakan perjalanan kegiatan tidak ada kendala, pasti ada. Pasti. Ya. Tetapi kan kendala itu bukan suatu halangan. Andai kata pun memang terjalani dan tidak ada solusi, bukan harus berhenti. Jadi sebelum titik harusnya ada koma, istirahat tidak apa-apa, gitu ya, pending tidak apa-apa. Tetapi alhamdulillah kendala-kendala yang ada bisa tersolusikan. Jadi misalkan tidak bisa membeli secara tunai, kita memiliki program yang namanya tabungan. Gitu. Jadi dicatat dulu, nanti diuangkan pas di masa pembagian seperti itu. Memang memelihara kepercayaan atau manat warga itu tidak mudah, tidak mudah. Tetapi alhamdulillah dari akhir 2014 sampai sekarang kepercayaan itu masih disematkan di pundak saya. Berarti sudah 10 tahun dong. Alhamdulillah. Lumayan hampir, hampir 1 dekade iya, nih. dengan versi pembelian cash, pembelian tabung, dengan awalnya paket Ramadan, paket tahun ajaran baru sekolah, dan sekarang tabungan emas, itu sebagai bentuk solusi kendala saat kami berjalan. Dan itu bukan menjadi halangan gede yang membuat saya harus berhenti. Andai kata pun lelah, ruwet kasarannya Mbak Ani, ya sudah, sebelum titik masih ada koma. Berhenti dulu, istirahat dulu, pending dulu. Manusiawi. Butuh jeda memang. Betul. Bu Dwi, ada nggak sih yang masih malu-malu gitu mau join? Kan? Ada. Terkadang begini, bentuknya begini, Bu, tolong ya, sampahnya dijemput di rumah. Saya nggak bisa antar. Oke, jam berapa? Sebenarnya di kami itu ada jam operasional ya. Sesuai di SK kami itu Sabtu Minggu sebenarnya. Tapi kebetulan di perumahan itu identik Sabtu Minggu itu quality time dengan keluarga. Ya. Ada pun kadang ART yang di rumah. Gitu kan, sedangkan kita interaksinya kan dengan ibu rumah tangganya gitu. Kebetulan nasabah-nasabah kami memang banyak ibu-ibu rumah tangga. Jadi aturan yang operasional Sabtu Minggu kita luweskan. Jadi Anda bisanya kapan nih? Nih kontak person saya, seluwes-luwesnya. Anda nggak bisa antar, saya yang jemput, gitu loh. Saya nggak bisa jemput, Anda yang antar. Jadi fleksibel banget, sebisa-bisanya. Karena ini kegiatan swadaya ya, bukan lagi bekerja sama instansi gitu. Jadi seenaknya saja, sebisanya saja, seluasnya saja, yang penting gerakan dan kegiatan ini jalan. Kalau saya gitu. Apa sih Bu sesuatu yang membuat Bu Dwi itu terus semangat untuk
concern di bank sampah ini kan seperti disampaikan tadi, kalau capek ya udah berhenti, kalau lelah ya istirahat gitu. Setelah itu kemudian kita jalan lagi. Apa hal yang paling membuat ibu terus berpikir aku harus semangat nih gitu, harus semangat dan harus sukses di bidang ini gitu? Karena apa ya, dari yang saya tempuh belajar di akhir 2014 sampai detik ini, manfaatnya banyak sebenarnya. Dan ini maaf ya, baru beberapa gelintir bank sampah yang saya temui aktif gitu, sekitar 5 apa 4 gitu, yang saya ketahui aktif sampai detik ini. Ini kalau dihitung itu sudah kelihatan progres pengurangan volume sampahnya ke TPA sebenarnya begitu ya, kalau mau kita ukur secara detail. Apalagi jika banyak jumlahnya gitu. Jadi ke diri sendiri itu berasa gitu Mbak Ani, berasa dari segi kesehatan juga, ke apa ya, ke lingkungan juga, ke ekonomi juga. Nah, kalau memang saya ini hidup ya, dikasih umur panjang, sebisa mungkin bermanfaat. Nah, kalau jadi saya mungkin gitu, itu poinnya ya. sebisa mungkin bermanfaat. Jadi gitu. Terlepas dimanfaatkan atau tidak itu Mbak ya. Itu bukan urusan kita. Itu bukan urusan kita. Itu skenario Biarkan Allah saja. ya. Jadi yang penting kita tuh tujuan hidupnya tuh bermanfaat. Karena apa? Manfaat yang diambil dari kita ataupun tidak diambil dari kita pun kadang kita tuai sendiri manfaatnya. Jadi terlepas itu menjadi bonus bermanfaat kepada yang lain, alhamdulillah. 10 tahun bergelut di bank sampah tentu ada suka dukanya dong. Pasti. Banyak banget tuh. Banget. Nggak bisa di list satu persatu ya. Nggak Tapi bisa. intinya pasti lebih banyak sukanya ya Bu Dwi. Alhamdulillah dari menekuni persampahan sampai punya gelar Kanjeng Persampahan, Bunda Persampahan, ya terserah Anda menyebutnya. Sampai kadang kalau mencari alamat saya Bu Dwi tidak kira tahu, tapi kalau Bu Dwi sampah pasti langsung tahu. Nah, ya seperti itulah Bu. Dari mengelola, menggeluti persampahan, punya banyak teman. Dengan banyak teman, banyak ilmu, banyak koneksi, ya. Dan banyak rezeki lain yang tidak pernah terfikirkan oleh saya. Itu bermula dari saya menekuni persampahan. Itu yang terjadi. Ada gitu. banyak hikmah, ada banyak manfaat betul. ya. Jadi ya alhamdulillah, kadang melihat mungkin sampah dinilai bau gitu ya, mungkin sampah itu dinilai menjijikkan, Kotor. tetapi sampah itu bisa menjadi tidak seperti itu jika kita memperlakukannya dengan benar, menempatkannya juga dengan benar. Kalau memang dicampur carut marut ya memang jijai gitu. Tapi kalau dari awalnya kesadaran kita memicu kita memilahnya sesuai dengan jenisnya, mengolahnya sesuai dengan jenisnya, mengarahkan sesuai dengan jenisnya, enggak ada tuh kata bau atau apa. Bau itu wajar, itu proses ya, proses pembusukan. Tetapi dari proses itu muncul manfaat baru, gitu, manfaat baru. Dan andai kata pun belum bisa mengambil manfaatnya, setidaknya tekan produksinya, biar tidak semakin menjadi momok baru. Iya, Gitu. Itu pengennya kami dengan komunitas seperti itu. Oke, baik Bu Dwi, apa mimpi yang belum dicapai nih sampai saat ini? Mimpi yang belum dicapai itu regenerasi. Oh iya, regenerasi. Regenerasi. Dari yang jenengan kutip tadi 10 tahun ya, hampir 10 tahun Satu perjalanan. dekade. Saya pengen menemukan ya orang gila sejenis saya gitu. Sebentar. Orang gila Orang sejenis gilanya saya. harus dalam tanda kutip Iya, dong. Bukan apa ya, gila dalam istilahnya mau berteman dengan berkotor-kotor, sampah, mau memikirkan sampah itu gimana ke depan, mau memikirkan dampak-dampaknya. Jadi saya pengen, mimpi saya mendapatkan regenerasi yang bisa lebih kencang larinya dari saya, emak-emak ini gitu. Pengennya seperti itu. Pengennya yang muda ya, yang Ya, masih betul. energi gitu. Yang Gen Z lah. Gen Z ya. Yang mengikuti pola sekarang tanpa meninggalkan pengalaman-pengalaman yang memang bisa dijadikan batu pijakan untuk ke depan.
Semoga ya ada Amin. orang gila di Gen Z nih. Iya, gila segila-gilanya dengan lingkungan. Saya pengen menemukan itu mimpi saya. Oke, baik. Terakhir Bu Dwi, apa harapannya nih Bu ke depannya? Harapan ke depan sebisa mungkin kalau memang bank sampah ini bisa membantu ya untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik. Setidaknya tidak hanya ada sebatas 5 atau 6, tetapi per desa ada, per kantor ada, per sekolah Bank sampah ada, ya? iya, per pasar mungkin ada, dan pengolahan-pengolahan itu di semua tempat ada. Insya Allah kalau sudah pemerintah mencadangkan programnya dan memfasilitasi sarana prasarananya, kita di bawah bergerak sebagai penggeraknya, gitu. Insya Allah klop deh, klop. Walaupun memang sampah tidak akan mungkin habis selama manusia masih ada, tetapi kalau diimbangi dengan proses pengolahan, pemilahan, dan jumlahnya kegiatan itu diperbanyak, insya Allah hasilnya juga pasti terlihat gitu ke lingkungan kita. Jadi memang pepatah yang mengatakan bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian itu benar ya Bu ya? Benar banget ya. Jadi seperti Bu Dwi ini dengan hampir satu dekade berjalan menekuni bank sampah, sudah banyak suka dukanya, manfaat yang dirasakan ya Bu, dan betul. Yang tidak kalah penting juga memberikan banyak manfaat untuk orang lain. Karena sejatinya kita hidup ini sebenarnya adalah harus memberikan manfaat kepada orang lain, karena katanya sebaik-baik manusia adalah dia yang dapat memberikan banyak manfaat untuk orang lain, untuk lingkungan sekitarnya. Dan mengutip kata Bu Dwi tadi, memang lingkungan tempat kita tinggal ini adalah ibaratnya sebuah barang yang harus kita jaga, kita pinjam untuk nanti kita berikan kepada anak cucu kita di kemudian hari. Bagaimana kita yang hidup di masa sekarang harus memberikan contoh yang baik, bagaimana mencintai lingkungan dengan dengan segala upaya dan usaha ya untuk tetap membuat bumi ini terjaga dengan baik, sehingga kemudian anak cucu kita kelak akan merasakan manfaatnya. Waduh, luar biasa sekali nih tamu saya malam ini, Ibu Dwi dari komunitas penggiat lingkungan yang concern di bidang bank sampah. Mudah-mudahan bisa menginspirasi nih banyak pemirsa dimanapun berada. Terima kasih Ibu Dwi, sehat selalu. Terima kasih. Sama-sama. Baik, pendengar dan juga pemirsa RRI Sumeneb.net, sekian untuk Ngobras edisi kali ini. Sampai jumpa di episode yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.